Kalau ditanya soal kerukunan agama di Indonesia sih, ya menurut saya nih ya, udah lumayan bagus sih ketimbang beberapa tahun ke belakang. Apalagi kan kita hidup di negara yang agamanya sama sukunya tuh macam-macam kan ya. Tapi hebatnya kita tuh bisa tuh tetap bareng-bareng dan saling ngebantu lah satu sama lain tanpa pandang bulu. Sudah baik, ya kan? Sudah baik dan kita lihat saja sendiri kan nggak ada konflik-konfliknya gitu. Nah, saling menghargai kan gitu. Pendapat saya mengenai kerukunan beragama di seluruh Indonesia itu secara kondisi umumnya sangat harmonis ya. Ka- Karena masyarakat itu sangat baik dan damai, sangat bertoleransi lah. Kasih nilai mungkin 80 lah menurut saya. Karena menurut pengalaman saya sendiri sih, ya apalagi di lingkungan saya ya, seperti kalau misalnya ada acara besar nih, semua itu ikut bantu kok, nggak peduli tuh agamanya atau sukunya apa. Jadi ya kerukunan antar agama dan suku itu ya terasa sih di lingkungan saya. Karena kan kalau kita bilang 90 lah kan. Kalau 100 kan sempurna kali gitu, ya kan? Kalau 100 sempurna kali, ya nanti terjadi gesekan sedikit aja nanti luntur 100-nya kan, ya kan? Jadi ya kita kasih angka 90 lah kan, gitu. Kalau untuk skor mungkin 65 ya. Kalau untuk mencapai kerukunan mungkin masih perlu toleransi yang sangat tinggi. Ada beberapa daerah yang masih menolak pembangunan rumah ibadah. Berarti kan itu toleransinya masih kurang. Kalau menurut saya kerukunan Indonesia itu masih 80% lah gitu. Kita lihat di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Jika kita membuka komennya, itu mereka masih bisa dibilang gitu, mereka tidak saling menghormati agama mereka lah. Seperti saya melihat ada orang komen kayak seperti agama kamu gini, agama kamu begitu. Nah, jadi masih kurang lah gitu lah menurut saya. Kalau saya di angka 80 dikarenakan ada sedikit tantangan kecil seperti di medsos atau gesekan akibat kesalahpahaman di media sosial ya. Baik, ya kan? Udah saling menghargai. Kayak tempo hari yang apa tuh yang agama Buddha tuh baru-baru ini apa tuh? Oh yang Waisak itu ya? Oh Waisak. Nah, mereka lewat konvoy di sini kita biarin kan. Nah, mereka ke konvoy pakai lilin apa dengan musik-musik yang ya lumayan kita dengar deras ya kan, tapi kita biarkan gitu. Nah, itulah kerukunan kita sesama manusia dan lain agama. Di ajaran agama saya ya, agama Buddha, kerukunan itu penting ya. Apalagi kan kita diajarin metta tuh atau cinta kasih. Sama yang ada namanya tuh karuna, belas kasih. Ya intinya jangan nyakitin orang lain deh. Bahkan kalau bisa hewan juga jangan ya. Walaupun melalui ucapan atau mungkin fisik. Jadi ya kalau ada orang beda keyakinan ya kita tetap harus hormati. Semua orang kan sama-sama pengen hidup damai gak sih? Dan bahagia. Jadi ya nggak perlu ribut tuh soal perbedaan. Ada surat Al-Kafirun itu. Baca aja sendiri di apa di Google atau di mana kan. Surat Al-Kafirun itu ujungnya saya artikan lakum dinukum waliyadin katanya. Artinya agamamu, agamaku, agamaku. Beres. Ya kan? Tidak ada merasa paling benar, paling baik. Kan gitu. Di Al-Quran itu mengatakan itu supaya jangan bentrok, jangan konflik kan gitu. Dalam ajaran agama saya sebagai Kristen, kerukunan diajarkan melalui konsep kasih sayang, kedamaian, dan juga menghargai ciptaan Tuhan. Dan juga kita dilarang memaksa keyakinan serta berbuat baik kepada sesama agama atau agama lain tanpa melihat latar belakang agama mereka. Sebagai seorang Buddhis, diajarkan dua hal yaitu metta dan karuna. Metta itu adalah cinta kasih dan karuna adalah kasih sayang. Biar suasananya harmonis ya sebenarnya bisa sih dimulai dari hal-hal kecil ya, contohnya seperti menyapa tetangga kita atau sekedar ramah sama orang lain ya udah cukup kok menurut saya.
Apalagi kan negara kita tuh terkenal tuh sama orang-orang bule kalau kita tuh negara yang ramah, murah senyum. Ya menurut saya nggak susah sih kalau misalnya ngelakuin hal kecil itu doang. Ya mungkin anak kecil juga bisa, masa kalah sih sama anak kecil. Ya intinya jaga ucapan sama perbuatan diri sendiri aja lah, supaya nggak bikin orang lain tersinggung, apalagi sakit hati. Kalau komunikasi lancar, salah paham kan bisa berkurang, dan akhirnya kan suasananya jadi lebih adem kan, ya nggak? Ya saling menghargai aja lah yang kita bilang itu, saling menghargai. Kita mayoritas memang, ya, agama Islam kan mayoritas, kita tahu sendiri kan, tapi mereka tidak semena-mena gitu kan. Dan mereka toleransi kepada minoritas gitu. Nggak usah kita sebut agamanya, kan banyak agama di Indonesia yang minoritas kan gitu. Ya, tengok aja, nggak ada lagi konflik-konflik kan, nggak ada bentrok-bentrokan, nggak ada ujat menghujat gitu. Ya udah, agama silakan, agamaku gitu. Ngapain pula kita sibuk kan gitu. Nah, jadi ya udah itu aja intinya gitu. Nah, cara menciptakan suasana harmonis dalam lingkungan heterogen atau beragam. Yang pertama, jangan ganggu saat agama lain sedang beribadah. Yang kedua, kalau bisa kita aktif dalam lingkungan masyarakat seperti mengikuti gotong royong atau rapat RT gitu atau sebagainya. Dan ketiga, kita tidak boleh percaya dengan berita-berita hoax di dalam medsos ataupun yang lainnya. Di masyarakat heterogen ini kan kita berbagai macam suku, etnis, budaya, kita harus saling bisa menghargai, memberikan ruang atau space pada mereka untuk berekspresi. Menurut saya cara menjaga kerukunan itu gampang sih, ya cukup rendah hati aja, stay humble lah, jangan sombong apalagi banyak ngomong. Apalagi kan ya banyak tuh orang-orang yang sering ngerasa dirinya benar, apalagi agamanya tuh yang benar. Semua agama tuh benar kok, ya dengan jalan masing-masing mereka. Dunia ini kan luas, jadi wajar sih kalau jalannya itu beda-beda. Ya kita tetap harus respect aja lah sama jalannya orang lain, apalagi jalannya agama orang lain. Ya gini lah, apabila adalah acara agama-agama lain, ya saling bantu lah kan gitu. Misalnya kita kasih contoh satu ya, bersedekah, ya kan? Kan kebanyakan non Muslim kan ada juga yang agama Buddha sering sedekah itu kan gitu. Kita juga perhatikan itu. Nah, ya dengan cara itulah gitu, bersedekah, ya kan gitu. Walaupun bukan agama dia, tapi agama lain, tapi saling apa? Saling ibaratnya saling punya hati lah, punya rasa kasihan gitu. Nah, harusnya begitu kan gitu. Sesama manusia kan gitu. Nah, jadi jangan kita merasa paling benar kan gitu. Menurut saya setiap manusia itu harus punya toleransi lah gitu. Dilihat dari misalnya setiap kita punya acara dan aku punya acara, ya kita saling jaga toleransi lah gitu dan tidak mengganggu acara tersebut, dan kita harus saling menghormati lah gitu. Jangan menghina sesama lain dan jangan merasa di agama kita merasa lebih hebat lah dibanding dengan agama lain. Mungkin menurut saya nih ya, pemerintah ya cukup bikin aturan yang adil aja. Contoh seperti kasih ruang buat dialog antar agama dan ngajarin toleransi sejak sekolah. Mungkin dari SD sudah bisa dididik ya anak-anak tentang apa itu toleransi, saling hormati satu sama lain, apalagi yang beda-beda agama. Jadi ya pemerintah bisalah ngelakuin hal itu. Terus mungkin juga bisa kasih kayak support acara masyarakat yang bikin orang makin akrab, makin dekat gitu, apalagi kan yang sama yang beda agama. Jadi kan bisa saling toleransi dan saling bertukar budaya mungkin ya. Kan mungkin karena ada festival budaya tersebut bisa membuat orang-orang makin saling mengenal satu sama lain. Dan mungkin bisa ngebuat agama A dan agama B mungkin jadi lebih akrab ya. Pemerintah lah yang tahu itu kan, cuman kalau saran saya ya
perhatikanlah agama-agama yang lain kan gitu. Nah, apa kendalanya, apa masalahnya, apa yang kekurangannya, ya harus diperhatikan lah kan gitu. Misalnya ada terjadi pembangunan belum ada izin IMB-nya gitu, harus diperhatikan kan gitu. Jadi tidak ada terjadi konflik. Nah, kan kemarin-kemarin itu kan ada terjadi benturan masalah di Jakarta itu kan, kuil waktu Mas Anies kan gitu. Nah, kan udah selesai gitu. Itu adalah kerja pemerintah mendamaikan gitu. Nah, jangan biar aja, diam aja, hal itu bahaya kan gitu. Nah, mereka lah turun tangan gitu. Menurut saya pemerintah itu harus lebih tegas terhadap oknum-oknum yang membuat kekacauan di rumah ibadah. Harus lebih bisa tegas ya dalam hal undang-undang keagamaan ini. Misalnya diberi batasan yang jelas, seperti apa. Misal nih, kembali ke topik awal yang soal pembangunan rumah ibadah. Seharusnya pemerintah bisa memberi batasan tegas. Ini kalau izinnya jelas, tidak mengganggu dan mematuhi kepentingan ibadah, ya dibantu dong izinnya.